Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sesuai yang sudah dijadwalkan ya Bu, kami meminta bantuannya kepada Ibu untuk ditanya-tanya sedikit mengenai pendidikan inklusi di sekolah. Apakah Ibu bersedia? Ya, boleh bersedia. Oke, dimulai dari perkenalan dulu mungkin ya Bu. Pertama dari saya sendiri, nama saya Simufliha dari mahasiswa BK IKIP Siliwangi tahun 2018. Untuk yang lainnya. Oke, perkenalkan Bu, nama saya Dede Irfan Maulana dari jurusan BK 2018. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Lufi Kusnayanti, sama dari BK 2018. Oke, lanjut ke Ibu aja mungkin ya. Udah, perkenalkan nama Ibu Wiwin Widiawati dari SDN. Bisa diwawancarai dan bertemu mungkin tidak secara langsung, tapi secara virtual bersama anak-anak dari BK IKIP ya, kakak-kakak. Salam kenal juga. Ya, Salam kenal sebenarnya Ibu. kita salam kenal Ibu. Sebenarnya kita ada 4 orang, Bu. Satu lagi mungkin nanti menyusul karena terkendala jaringan ya, Bu. Baik-baik. Oke, langsung aja dimulai ya. Mulai bertanya mengenai pendidikan inklusi di sekolah tuh gimana sih, Bu? Ibu sendiri dari sekolah mana ya? Saya dari SD sih kalau basically SDN Cibodas. Kalau untuk di pendidikan inklusinya mungkin di kita belum penerapan secara langsung karena khususnya kita kan di masuknya pelosok ya SDN Cibodas itu untuk BK sendiri itu belum ada. Jadi BK-nya itu guru wali kelasnya sekaligus menjadi konseling buat murid-muridnya juga seperti itu. Nah, kebetulan juga di enggak setiap angkatan, tetapi di beberapa angkatan ada beberapa anak yang kita sebut istimewa ya, anak istimewa di sekolah kita itu menerima ya dan tidak memilah-milih lah mana yang anak biasa dan yang luar biasa ya yang disebut istimewa itu. Seperti itu sih Kak. Kalau boleh tanya Bu, untuk tadi kan ada ya hampir di setiap angkatan ada gitu yang bisa dibilang anak istimewa. Nah, untuk keistimewaan itu sendiri itu masuknya ke kategori mana kan Bu? Ke kategori mana gitu? Ya mungkin untuk di kategorinya ya masuk ABK ya, ya berkebutuhan khusus. Mereka itu sekarang ada di kelas 1 yang tidak setiap angkatan, cuman ada di beberapa angkatan. Nah, sekarang ada di kelas 1, dia agak susah juga menulis, kemudian dalam membaca disleksia juga dia susah gitu. Ya tidak seperti anak-anak yang lain, tetapi kita selalu mengupayakan yang terbaik lah, ya biar sama gitu. Kemudian teman-temannya juga diarahkan untuk ya kita tuh semua sama gitu dan perbedaan di kita itu unik lah. Nah, manusia ya sifatnya unik. Jadi kalau untuk di kategorinya itu kita ABK ya berkebutuhan khusus dan kalau di kendalanya itu ada disleksia ya susah membaca pastinya ya dan ada diskalkula juga susah dalam berhitung. Seperti itu sih Kak. Boleh izin bertanya? Boleh. Biasanya di sekolah-sekolah yang inklusi kayak gitu kan suka ada helping ya. Kalau enggak dari luar gitu, kalau enggak dari gurunya sendiri untuk mempermudah terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, kalau di sekolah ibu sendiri nih menggunakan helping atau emang di ini sama gurunya sendiri? Kalau kita mungkin lebih ke di gurunya sendiri kayak pakai teknik itu buat anak-anak yang istimewa mungkin kita ada atur jadwal misalnya kalau buat anak kelas 1 kita kan pulangnya di jam 10. Kalau buat anak yang ya istimewa itu wayahna gitu ya bahasa Sundanya kita ada lagi 1 jam gitu. Nah, kita misalnya kayak pakai program bengkel literasi. Jadi kayak latihan lagi
baca gitu di buku apalagi ke membaca. Jadi untuk itu ya kita pakainya teknik dari perguruan. Oke, terima kasih Bu. Kalau kan Ya, tadi siap, sama-sama. helpernya tuh dari guru-gurunya sendiri, nah Bu. Nah untuk gurunya sendiri tuh apa ya? Apa ada pelatihan khususnya juga ataukah gimana gitu? Kalau kepelatihan khusus mungkin kalau kita di SD tuh lebih ke mata pelajaran ya semua gitu wali kelas. Nah, ada BKSD itu, cuman tidak sedetail mungkin kakak-kakak BK yang dari IKIP yang khusus menangani ya inklusi gitu, pendidikan inklusi. Kalau kita ada, cuman enggak 100%, paling di pendidikan inklusinya ada 15%, seperti itu, Kak. Oke, Ibu izin bertanya lagi. Oh, Boleh. Bu, siapa dulu? Jangan rebutan. Dede dulu aja, Bu. Oke, Boleh. bukan tadi kata Ibu gak ada guru khusus ya buat penanganan si anak istimewa. Nah, apakah untuk kan tadi Dede bisa simpulin si anak istimewa ini tuh untuk pembelajarannya disatuin gitu ya, Bu, sama anak-anak yang normal biasa gitu. Nah, betul. Pernah nggak sih Bu si anak yang istimewa ini tuh pas berlangsungnya pembelajaran ada yang aneh gitu Bu. Jadi di luar yang hal tidak normalnya itu tuh kambuh gitu Bu. Kalau yang saya temuin sih paling mereka lebih dibengong. Kalau untuk kambuh ya mungkin ya kan mereka istimewa ya, paling usil-usil yang kayak ngeliatin temennya lama seperti itu sih. Kalau yang untuk yang aneh-aneh kayak kan suka ada juga yang nyampe ngejedot-jedot apa sih jidat tuh ke tembok. Cuman pernah itu di angkatan berapa gitu ada yang seperti itu yang istimewa, sangat istimewa. Cuman seiring berjalannya waktu mungkin dibimbing di orang tuanya juga, alhamdulillah sedikit-sedikit mungkin tidak sama seperti anak yang lain, cuman dia mulai bisa membiasakan diri sama teman-temannya juga seperti itu. Tetapi mereka tuh hebat lah, saya katakan hebat ya, namanya istimewa, lebih mempunyai semangat yang tinggi juga. Kalau kayak belajar, saya nih lagi ngejelasin misalnya di depan, kan kalau yang lain ada yang ngobrol, yang usil sama teman. Kalau anak yang istimewa ini biasanya lebih bisa ya fokus, kalau fokus, tapi mungkin untuk pengertiannya mereka lambat, tetapi kalau untuk memfokuskan diri mereka lebih cepat, seperti itu sih, Kak. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ibu Ya, tadi dengan jawaban Ibu tadi ada bengkel literasi untuk mempermudah yang tadi ya yang dijelaskan dari pertanyaan kesulitannya gitu. Nah, bengkel literasi itu seperti apa sih Bu kalau boleh tahu? Ya kalau di kita kan masuknya ya Kabupaten Bandung. Nah awal-awalnya saya ceritakan dulu sebentar ya Kak. Ada buatan itu bengkel literasi, tadinya nggak dikatakan bengkel literasi ya, cuman kalau anak-anak yang disleksia atau ya seperti istimewa itu kan susah membaca, kan yang penting di SD tuh calistung ya, baca, tulis, menghitung, membaca nomor 1. Jadi di kita awalnya guru-guru aja gitu tiap pulang sekolah yang nggak bisa, cuman seiring berjalannya waktu kita mulai nih bikin bengkel literasi. Itu didasari karena adanya mulai review buku, terus kayak mereview, dibikin ini iskoben, terus kayak komik. Nah seperti itulah mengembangkan kreativitas siswa, sekaligus juga kita membantu anak-anak yang susah membaca dan menulis. Nah seperti itu sih Kak. Ya bengkel dikatakan bengkel itu lebih ke memperbaiki mungkin ya, dan mengarahkan juga, seperti itu sih. Oke, terima kasih Ibu. Ya, siap, sama-sama. Oh iya Bu, maaf satu kali lagi. Bengkel literasi itu dibukannya ada jadwalnya tersendiri nggak Bu? Kalau untuk jadwal, kita perangkatan kan kebetulan di sekolah juga ada saungnya, ada perpustakaan, ada saungnya. Nah, kita kan nggak mungkin ya gitu di saung, misalnya
6 angkatan langsung gitu. Nah, jadi kita pastinya di jadwal dalam 1 minggu kita setiap hari. Misalnya 1 minggu itu 2 kali untuk kelas 2, untuk kelas 1 itu di 2 kali seperti itu di dalam 1 minggu. Kalau untuk bengkel tersendiri, kecuali kalau anak itu lagi semangat terus gurunya juga masih ada waktu, misalnya nggak ada rapat yang seperti itu, kita bisa di kelas aja bareng-barengnya seperti itu sih. Untuk apa sih yang mengajar di bengkel literasi itu guru-gurunya sendiri dari SD itu ya Bu, atau digabung dengan SD-SD lain? Sebenarnya ada ketua ya, pasti kita mempunyai ketua, wakil juga untuk yang pertama untuk yang memegang, yang mendirikan pastinya ya. Kebetulan di SD saya juga ada guru penggerak, ya beliau bergerak bersama di kabupaten gitu aktif, dan nah yang mencetuskan bengkel literasi itu beliau. Nah seperti itu, kemudian mengangkat ini khususnya saya sendiri itu sebagai ya dibilang sekretaris, ngebantu juga. Nah guru-guru yang lain juga ngasih bimbingan ke anak-anak per kelasnya gitu. Kalau khususnya saya dan Bapak guru penggerak itu lebih di semuanya gitu, atau ada siswa yang ini menggambarnya bagus nih, kita yang arahkan. Ini bisa mengarang ceritanya keren nih. Nah, kita arahkan seperti itu sih. Jadi lebih menjalurkan ke bakatnya gitu. Jadi buat nanti bisa dilombakan kayak gitu ya Bu. Nah, ya seperti itu. Kalau untuk khususnya anak di berkebutuhan khusus itu, nah kita lebih ke membantu. Nah, biar mereka lah mungkin setara tidak, tapi bisa mengejar teman-temannya. Seperti itu, Kak. Terima kasih banyak Bu. Siap, sama-sama. Bagaimana Kak Dede, Kak Yesi? Teh Indri sudah bergabung, mau bertanya? Sudah bergabung, Iya. Teh Indri? Sudah Ibu, mohon maaf barusan sinyalnya jelek. Nah, Oh Ibu iya, izin siap. bertanya, Boleh. mengenai barusan kan ada bengkel literasi ya Bu. Nah, seperti yang kita dapat ketahui bahwasannya setiap anak itu berbeda-beda. Nah, ini mah hanya nanya aja ke pengalaman Ibu ya selama melaksanakan bengkel literasi ini, apakah ada kesulitan gitu ya Bu, atau kendala-kendala yang dihadapi? Karena kita dapat melihat juga kan dari siswanya juga ya Bu, tadi kan ada yang semangat, nah apakah mungkin juga ada yang tidak? Nah, dari itu teh apakah ada kendala-kendalanya? Lalu cara dari Ibunya untuk mengatasi kendala itu teh bagaimana? Nah, seperti itu Bu. Terima kasih. Siap, sama-sama Kak Indri. Saya menjawab ya, izin menjawab. Nah, kendala pasti adalah dari awal kita membuat bengkel pun kendalanya banyak gitu. Dari pihak sekolah pasti ada. Nah, tapi kita berusaha meyakinkan, ya ini khususnya buat kepentingan kita semua. Ujung-ujungnya kan kita juga membutuhkannya itu bengkel literasi, dan untuk kendala ini mah di murid, di misalnya buat yang gabung, semuanya gabung, di kita kasih jadwal, pasti ada aja anak yang mau bolos, yang malah, Bu, apalagi saya di kampung ya basicnya gitu, Bu, aku ke main bal, ke main apa gitu sama teman-temannya tuh agak susah dia menarik diri untuk minat membaca seperti itu. Tetapi di kita juga ada di per bulan misalnya kita pakai Infokus, kita nonton yang baca dongeng, yang baca cerpen. Nah, mereka tertariknya dari situ sih. Soalnya kan kalau ya kebetulan di kampung tuh masih jarang ya laptop yang seperti itu. Jadi di kita itu dalam 1 bulan sekali ada pertemuan untuk menonton bersama-sama di video YouTube pembacaan cerpen dan yang seperti itu. Sehingga alhamdulillah ya, saya juga bercerita kemarin ada satu siswa yang alhamdulillah juara 1 di literasi tingkat kabupaten. Nah, kalau udah seperti itu kan kerasanya bukan sama sendiri ya, tapi dari satu sekolahnya sama-sama gitu. Nah, kalau untuk anak disleksia yang pendidikan itu ya, yang istimewa justru mereka lebih semangat lah. Mungkin di membaca mereka agak kurang, tetapi di dalam lihat gambar gitu yang kayak gitu mereka minatnya lebih ada kan ya seperti buku buah-buahan, buku hewan yang seperti itu mereka resep gitulah bahasa kitanya. Jadi
di pengupgradean buku juga kita harus selalu seperti itu sih Kak. Untuk menghadapi kendala-kendalanya ya di pengupgradean buku dan di ada ya program kayak gitu penayangan video gitu. Jadi nobar lah kalau di kita mah, cuman itu juga baru berjalan lagi karena kan kemarin ada ini ya pandemi dan sekarang mulai berjalan lagi, alhamdulillah seperti itu. Kalau lagi pandemi itu biasanya kita bikin yang komunitas aja, yang komunitas sama yang susah baca wayahna ke sekolah seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Siap, sama-sama. Ya, bukan tadi teh ada juga ya si siswa yang berkebutuhan khusus namun berprestasi di luar. Nah, untuk yang lainnya sendiri itu kalau di kelasnya akademiknya gimana ya Bu? Ataukah bisa menyesuaikan dengan teman-temannya atau harus ada bimbingan lebih gitu Bu untuk anak-anaknya? Khusus untuk anak yang istimewa, pasti kita sangat membutuhkan pendidikan lebih di luar sekolah atau di luar kelas, di luar jam. Tetapi kan kalau di kita itu les tuh masih nggak ada. Kan kalau di kota-kota ya Ganesha banyaklah les, tempat-tempat les seperti itu. Kalau di kita itu jujur di kampung belum ada, dan bergantungnya itu rata-rata orang tuanya juga kan ya misalnya sekolahnya sampai SMP, sampai SD gitu. Jadi pastinya orang tuanya yang ya mempunyai anak istimewa itu pasti sangat menggantungkan harapannya juga ke sekolah seperti itu. Oke, jadi si anaknya tapi bisa menyesuaikan nggak Bu prestasi di kelasnya gitu sama teman-temannya? Per angkatan berbeda ya. Ada yang alhamdulillah bisa, ada yang dia beda misalnya 6% sama anak yang lain seperti itu. Cuman semangatnya bisa mendorong dia sampai bisa setara lah sama teman-teman yang ya dia istimewa dan teman-temannya yang biasa seperti itu. Berarti balik lagi ke anaknya juga ya Bu ya, mau nangkapnya gimana Betul. gitu. Betul. Sangat kembali lagi ke diri sendiri gitu, karena mereka yang akan berkembang dan kita melihat kemauan mereka seperti itu. Oke Bu, boleh bertanya lagi nggak? Boleh Kak. Kan tadi belum secara spesifik ya Bu dijelasin bahwa untuk yang istimewanya itu apakah dari segi psikisnya aja atau sama ada juga yang dari fisiknya, contohnya kayak mungkin tidak bisa melihat Bu atau kurang pendengarannya gitu. Kalau seperti itu sih alhamdulillah pas saya di sekolah sih saya belum terlalu lama juga di SD. Saya tidak ada penglihatan alhamdulillah, cuman ngomong itu agak susah keluar, ege kalau bahasa kitanya. Jadi Ibu seperti itu, cuman tidak apa-apa karena ya dia istimewa, anak istimewa, kita sedikit-sedikit lah gitu. Jadi memang tidak setara, cuman mereka mengejar. Nah, seperti itu. Kalau untuk di saya gitu, di sekolah kita. Oke Bu, berarti untuk sejauh ini belum ada gitu Ibu yang kebutuhan khususnya itu di segi fisik, contohnya kayak tidak bisa melihat, terus pendengarannya kurang, tapi lebih ke pelafalan sama yang tadi psikisnya kayak gitu ya Bu. Ya, paling ada juga ini, jadi tangannya itu agak susah gitu, jadi ke atas gitu, jadi apa ya, saya kurang tahu bahasa BK-nya ya Kak, cuman dia itu kayak tangannya sebelah gini, jadi jalannya tuh pincang sebelah seperti itu. Nah, tetapi dia mencoba ya lah gitu, semangatnya tinggi gitu, kalau gerbang buka dia larinya mesti pincang tapi paling cepat, paling depan mau masuk kelas, jadi kita lihat semangatnya juga seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Siap, sama-sama. Bagaimana, apakah ada yang ingin kita diskusikan lagi mengenai mungkin pendidikan inklusi? Apa dirasa cukup aja teman-teman atau ada yang mau bertanya lagi? Kalau dari saya sendiri sudah cukup informasi dari Ibunya.
Ya, terima kasih banyak juga ya sudah mau mendengarkan. Mungkin ya saya berbagi pengalaman lah bersama rekan-rekan BK IKIP. Saya senang sekali bertemu kakak-kakak semua gitu ya. Mudah-mudahan lah bisa ketemu offline ya, biar enakan juga gitu berbagi pengalaman gitu. Kalau saya kan BK-nya kurang gitu, basically-nya saya di wali kelas SD seperti itu. Amin Ibu, mudah-mudahan nanti lagi ya bisa ketemu. Ya Ibu, Amin. kita yang terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, Ya, Ibu, sama-sama. Ibu telah meluangkan waktunya dan berbagi sedikit pengalamannya ya kepada kita. Semoga guru-guru di SD Ibu tetap semangat, diberi kesehatan dan tetap Amin, amin. membimbing anak-anaknya gitu. Semoga lancarlah buat guru-guru di sana dan sehat selalu. Amin. Mungkin dari kita Terima kasih banyak Ibu sekali lagi juga ya. Ya, kita juga makasih banyak ya Bu udah ngasih ilmunya gitu. Kayak itu banget luar biasa banget gitu. Kita bisa sharing tentang pendidikan inklusi di sekolah tuh kayak gimana gitu. Paling ditutup aja Ibu, sekian dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu.